Shalom, salam podcast eksposisi. Kita akan belajar apa artinya percaya pada kecukupan Kristus. Kecukupan Kristus adalah konsep teologis yang menekankan kelengkapan dan kecukupan sepenuhnya pada pekerjaan keselamatan Kristus. Kepercayaan ini didasarkan pada iman yang teguh dan tak tergoyahkan kepada kasih karunia yang menyelamatan dan pekerjaan penebusan Yesus Kristus selesaikan bagi orang-orang percaya di kayu salib. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat yang ke-6. Hanya Yesus Kristus yang cukup untuk menyelamatkan, menebus, dan memulihkan kita ke dalam hubungan yang benar dengan Allah Bapa. Roma 5 ayat 1. Percaya kepada kecukupan Kristus berarti percaya bahwa setiap kebutuhan fisik, rohani, dan emosional kita terpenuhi di dalam Dia. Lihat Mazmur 6, 8, 19, Yesaya 4, 6 ayat 4, 2 Korintus 12 ayat 9, dan Filipi 4 ayat 13. Rasul Paulus mendedikasikan hampir seluruh surat kepada jemaat di Kolose untuk kecukupan Kristus. Dia tahu bahwa jemaat Kolose dalam ketidakdewasaan rohani mereka berada dalam bahaya mempercayai pesan Injil yang diubah. Mereka belum sepenuhnya memahami sifat Kristus dan pengorbanan penebusannya. Mereka beralih ke filsafat kosong dan ajaran palsu daripada bergantung hanya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan. Kolose 1:15-23 Paulus mengemukakan inti argumen teologisnya tentang kecukupan Kristus dalam segala hal, terutama untuk keselamatan. Bagian yang serupa tentang kecukupan Kristus adalah Ibrani 1 ayat 2-4 dan Yohanes 1 ayat 1-14. Pertama, Paulus menyatakan bahwa Kristus adalah yang tertinggi atas semua ciptaan, Kolose 1 ayat 15-17, dan atas gereja, ciptaan barunya ayat 18. Kecukupan Kristus dinyatakan dalam kepribadiannya sebagai anak Allah. Karena Allah dalam seluruh kepenuhannya berkenan tinggal di dalam Kristus, Kolose 1 ayat 19. Lihat juga Yohanes 3:35, Ibrani 1 ayat 1-14. Kecukupan Kristus berkaitan dengan siapa Dia. Yesus sepenuhnya adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dan apa yang telah Dia lakukan pekerjaan penebusannya, sebab oleh Dia Allah telah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di surga maupun yang di bumi, oleh darah Kristus di kayu salib. Kolose 1:20. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang dalam daging, Dia dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia lain, mendamaikan orang berdosa yang terhilang dengan Allah yang kudus. Darahnya yang tertumpah di kayu salib adalah satu-satunya hal yang dapat membayar harga untuk dosa-dosa kita. 1 Petrus 2:24, Paulus memberitahu jemaat Kolose bahwa karya penebusan Kristus meliputi kamu yang dahulu jauh dari Allah. Kamu adalah musuh-musuhnya terpisah darinya karena pikiran dan tindakanmu yang jahat. Namun sekarang Ia telah mendamaikan kamu dengan dirinya melalui kematian Kristus dalam tubuh jasmaninya. Sebagai hasilnya Ia telah membawa kamu ke hadapannya sendiri. Dan kamu kudus dan tak bercacat saat kamu berdiri di hadapannya tanpa satu pun kesalahan. Kolose 1 ayat 21-22. Percaya pada kecukupan Kristus berarti menerima bahwa Kristus sendiri sudah cukup. Dia adalah semua yang kita butuhkan untuk keselamatan, keutuhan rohani, dan penyembuhan. Tidak ada sumber kuasa, metode, atau ajaran lain yang diperlukan untuk mendatangkan keselamatan Allah yang lengkap dan tidak dapat diubah. Hanya Yesus yang cukup untuk menebus kita dan membawa kita ke hadirat Allah. Yesus Kristus telah menjadikan kita sahabat Allah. Roma 5 ayat 11. Dia sendiri juru selamat yang sempurna. Kisah Rasul 4:12, Lukas 19 ayat 10. Ibrani 7:25. Jemaat Kolose dibujuk untuk berpikir bahwa mengenal Kristus tidaklah cukup, bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar iman kepada Yesus untuk menjadi utuh secara rohani. Alih-alih mempercayai kebenaran Injil, mereka menjadi terpikat oleh kebohongan setan. Lihat Kolose 2:8, 1 Timotius 6:20, Efesus 5 ayat yang ke-6. Kita tidak memahami kecukupan Kristus melalui usaha manusia, tetapi melalui penerimaan kebenaran firman Allah. Yesus Kristus penuhnya adalah Tuhan dan melalui persatuan rohani kita dengannya, kita menjadi lengkap. Kolose 2 ayat 9-11, Paulus menulis Allah telah mempersatukan kamu dengan Kristus Yesus yang telah dibuatnya menjadi hikmat bagi kita, yang telah dibuatnya benar di hadapan Allah, yang telah dikuduskannya dan yang telah dimurnikannya dari dosa. 1 Korintus 1 ayat ke-30. Kita diberkati dengan segala berkat rohani dalam surga karena kita bersatu dengan Kristus. Efesus 1 ayat ke-3. Melalui persatuan kita dengan Yesus kita memiliki segalanya. Tanpa Dia kita tidak memiliki apapun. Shalom, salam podcast eksposisi.